Dengan tema kita pada pagi hari ini Mas Danu adalah ujian dan cobaan. Jangan-jangan itu termasuk ujian juga ya dalam hidup kita. Silakan Mas, apa yang mesti kita bahas dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan tema kita ujian dan cobaan. Iya, alhamdulillah ini tema ini sangatlah menarik bagi kita umat Islam ya. Juga umat yang belum Muslim sebenarnya. Jadi intinya insya Allah saya akan mencoba memberikan informasi tentang ujian dan cobaan yang ada dalam Al-Quran, bagaimana seseorang itu akan mendapatkan ujian dan bagaimana seseorang akan mendapatkan musibah ya, akan mendapatkan musibah. Jadi kita harus memahami, insya Allah nanti kita akan gamblang menyadari bahwa ujian itu biasanya akan diberikan oleh Allah Ta'ala kalau tingkat seseorang itu keimanannya sudah meningkat, sehingga Allah akan memberikan ujian. Nah, kalau azab atau musibah itu juga seseorang akan diberikan oleh Allah Ta'ala musibah atau azab itu karena perbuatan kita juga yang kurang bagus sebenarnya. Jadi kita sebagai seorang manusia itu pasti akan melakukan dua hal. Yang pertama perbuatan yang benar, baik. Yang kedua dosa. Dan nggak mungkin kita akan baik terus, itu insya Allah Rasul kan. Tapi gitu nggak ada yang setengah-setengah ya. Nggak ada sholat terus maksiat jalan gitu ya. Nggak ada ya. Ada. Biasanya ada. Insya Allah nanti mudah-mudahan dengan di bengkel hati ini kita bisa memahami bagaimana kita menyadari diri kita siapa, dan mudah-mudahan nanti pemirsa itu juga memahami kualitas ibadahnya sendiri, termasuk kita. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dekat pada Allah Ta'ala. Amin. Dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan, persoalan tentang tema kita ataupun di luar tema kita, silahkan saja. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda. Caranya ketik hati spasi pertanyaan ke 9388, atau juga boleh telepon ke sini ya. Atau juga boleh kirim makanan juga boleh. Mas Danu, kalau kita bicara masalah ujian dan cobaan, ada orang mengatakan bisa jadi cobaan yang Allah berikan itu pukul rata, Bu. Kasus mungkin tsunami, blok langsung sama-sama ratusan jiwa yang meninggal. Ada yang hanya untuk person satu orang. Ini bagaimana perbedaannya ketika Allah memberikan musibah dan cobaan ini? Apakah emang kadang-kala emang langsung rame-rame dikasih Allah dan ini apa namanya? Kalau sendiri ini apa namanya? Iya, insya Allah kalau yang rame-rame dan sendiri itu sama saja ya. Cuma memang global sama sendiri-sendiri. Kalau musibah, kita mengacu salah satu dalam firman Allah Ta'ala dalam surat As-Surah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Jadi artinya adalah apa saja musibah yang menimpa kamu semua itu disebabkan oleh buah tanganmu sendiri. Nah, di sini kita harus menyadari kelompok itu juga banyak, kalau memang banyak melakukan suatu perbuatan yang tercela di hadapan Allah, dia akan mendapatkan musibah kelompok. Kalau seseorang, kalau dia melakukan perbuatan tercela kepada suami, istri, anak, lingkungan, dia akan mendapatkan musibah sendiri nanti. Musibah sendiri. Bagaimana kelanjutannya? Kita nantikan ya. Setelah yang satu ini. Iya, masih di acara kesayangan kita, Siraman Kolbu Bengkel Hati, bersama saya Faiz dan Mas Danu, dan masih bersama ibu-ibu yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ini wajahnya wajah masalah semua ini. Kok diam semuanya begitu ya? Tegang gitu ya. Apakah punya masalah, apakah punya apa, nanti masukin Bengkel Hati ya. Sama seperti pemirsa di rumah yang banyak sekali kirimkan fax, email ke kita, saking banyaknya kita mesti mengurut Mas Danu satu persatu semuanya yang sama ya. Seperti kasus yang satu ini dari Lampung yang masuk ke kita emailnya, ada seorang ibu-ibu yang berusia 51 tahun. Dia punya penyakit itu sakit di bagian kanan, itu bonggol. Bonggol itu apa ya? Bahu namanya. Bahu kali ya. Itu bonggol, itu bahasa Lampung ya. Bonggol sebelah kanan sakit, Mas Danu, dan tidak bisa bergerak, tidak bisa tingkat pinggang lagi seperti ini. Ini sudah berjalan sangat lama. Ibu ini sudah pergi ke bagian spesialis tulang. Bahkan sudah terapi setiap 2 hari sekali sampai 15 kali, namun tidak ada perubahan. Kira-kira apa yang mesti saya lakukan dan dosa apa yang sudah saya perbuat, Mas Danu? Iya, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali bagi kita sesama Muslim, karena memang harus pertanyaannya dosa apa yang saya perbuat. Itu sangat bagus. Tanya ya. sama diri sendiri. Iya. Tanya diri sendiri mah susah ya. Insya Allah Ibu yang dari Lampung tadi, saya mencoba menerangkan kalau Ibu sudah melakukan sholat yang bagus ya, kemudian
tahajud, istiqoroh, puasa, Senin Kamis. Sebenarnya ada satu hal yang kita harus ketahui yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kita sebagai orang Muslim. Kalau kita bertaubat, itu taubat yang benar-benar, taubatan nasuha. Nah, Ibu, insya Allah Ibu bisa mengetahui taubatan nasuha itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Insya Allah bunyinya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Yang artinya adalah, dan mereka yang telah bertaubat dan melakukan kebaikan dan memberikan nasihat kebenaran tentang Al-Quran. Allah dalam ayat tersebut langsung menjawab, maka taubat mereka lah yang aku terima. Nah, sakit di bonggol Ibu, ya, kalau Ibu sudah melakukan sholat, puasa, dan sebagainya, itu ibadah. Kemudian sakit ini berarti kita harus tobat, kan gitu ya. Tobat yang bagus ada dalam surat Al-Baqarah ayat 160 tadi. Nah, ini saya terangkan, kalau bonggol sebelah kanan di sini sakit, itu karena Ibu kalau dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, kalau orang lain tidak mampu melakukan, entah itu suami, entah itu putra, entah itu teman, entah itu siapa, kalau Ibu sebagai guru mamanya ya, muridnya ya, ini Ibu kalau menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan tidak bisa, Ibu marah. Nah, marah baik disimpan maupun dikeluarkan. Itu nanti yang sakit sebelah sini. Nah, sebelah kanan. Jadi, tobatnya adalah kepada Allah Ta'ala, sholat sunnah tahajud, ya, kemudian mohon ampun, ya, banyak pada Allah, pada suami, pada anak, pada siapapun, bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, mohon ampunnya jelas, ya Allah, jika sakit saya yang sebelah kanan ini karena kesalahan dan dosa-dosa saya yang saya lakukan karena saya menyuruh orang lain berbuat baik tapi tidak mampu, tapi saya marah, saya mohon ampun kepadamu. Nah, itu jelas sekali. Saya mohon ampun kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kesembuhan, mudah-mudahan dengan sembuhnya penyakitku aku lebih sujud kepadamu, amin. Nah, biasanya insya Allah itu cepat sekali sembuh dan lebih murah nampaknya ya. Iya. Bisa kita hitung ya, 12 kali terapi sudah berapa ya? Iya, padahal tobat kepada Allah nggak bayar, Mas. Nggak bayar. Bayarnya cuma ibadah kita aja nanti, gitu kan. Apakah ini ujian atau cobaan atau siksaan, Mas Danu? Kalau ini jelas azab ya. Masya Allah ya. Karena begini ya, kita harus memahami, kita manusia kan tetap melakukan dua hal. Yang satu kebenaran, yang satu dosa. Ya. Dua hal itu insya Allah sudah ditulis dalam surat An-Nisa ya 79 ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Artinya adalah, dan apa saja kenikmatan yang engkau peroleh adalah dari sisi Allah. Berarti itu ibadah-ibadah kita. Kan gitu ya? Engkau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Nah, kan berarti itu dosa kita. Berarti dalam kehidupan kita ada dua sebenarnya. Kita melakukan kebenaran dan dosa. Nah, kebenaran insya Allah jelas jalannya konsekuensinya Quran, ada. Konsekuensinya ada. Dosa juga konsekuensinya ada. Sakit bagian sebelah kanan. Ada lagi Mas Danu yang masuk nih, teks kita nih ya, ke kita ini baru masuk ini. Saya pernah kehilangan pekerjaan dan suami. Aduh. Saya pernah kehilangan pekerjaan dan suami. Dia sering selingkuh dan kemudian mentalak saya. Setelah 1,5 tahun saya baru dapat pekerjaan baru. Musibah itu karena dosa apa ya Mas Danu? Kira-kira apa ini ya? Kalau permasalahan suami, kalau ditalak suami karena suaminya selingkuh ya. Kalau karena suaminya selingkuh, ini harus kita lihat. Ibu, saya minta maaf sebelumnya, saya akan menjabarkan ini. Selama Ibu pada waktu belum kenal dengan suami, Ibu itu bukan tipe peselingkuh, ya ini saya akan menjelaskan. Kemudian Ibu menjadi orang yang baik ya, seorang yang cukup baik di mata Allah Ta'ala, kemudian bersuami, kemudian suaminya selingkuh, itu ujian. Nah, itu tidak bisa dikatakan itu musibah, tapi jelas ya, dasarnya itu sebelumnya baik loh ya. Ibunya nggak selingkuh masalahnya. Ibunya nggak. Nah, ini karena apa? Karena itu Allah akan memberikan sebenarnya suami itu sebenarnya nggak cocok bagi dia. Masya Allah. Nggak cocok. Jadi nggak cocok. Jadi memang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala suami selingkuh kemudian mentalak, sehingga
mudah-mudahan si ibu ini akan mendapatkan pengganti suami yang cukup soleh. Nah, kenapa itu ujian? Karena ibu mengalami salah satu hal yang ada dalam firman dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Artinya adalah, dan kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Loh, kan jelas sekali. Kalau ibu tidak melakukan kesalahan, kemudian suami seperti itu ujian bagi ibu. Suami itu ujian bagi ibu. Istri ujian bagi suaminya. Namun kasusnya udah yang lalu ini ya. Sekarang udah dapat pekerjaan, Mas Dani. Ya, Alhamdulillah. Itu adalah nikmat karena ibu sabar barangkali dalam mensikapi hidup. Nah, mudah-mudahan kita dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala dengan setulus hati kita. Mudah-mudahan Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Amin. Amin. Baik, kalau begitu salah dong anggapan yang mengatakan SLI, selingkuh itu indah. Ternyata makin kacau ya kalau selingkuhnya ya. Ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibunda siapa, di mana? Iya. Dengan Ibu Siti. Di mana Ibu? Di Malaysia. Masya Allah, apa kabar Malaysia? Bici nih? Iya. Iya. Sila. Iya. Mau tanya sama Ustaz Danu. Iya, silakan. Iya, Bu. Mau jawab. Ini sakit mata yang sebelah kanan. Sakitnya kenapa, Bu? Sakit mata yang sebelah kanan. Merah atau berair? Merah. Oh, merah. Iya. Kalau merah, boleh saya jawab langsung ya, Bu? Iya. Iya. Ya. Sakit mata merah sebelah kanan, ini ibu terbiasa melakukan kesalahan. Kalau melihat sesuatu kebaikan, melihat loh ya, melihat sesuatu kebaikan, ibu itu agak meremehkan. Nah, jangan jadi meremehkan, jangan. Insya Allah kalau ibu paham, tersenyum, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan tulus, insya Allah mata ibu merahnya cepat sekali hilang. Ya. Jangan remehkan ya, Bu. Iya. Iya, baik Iya, Ibu. terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi.